Asal-usul hantu Sadako Jepang. Halo sahabat Juris, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat kan? Walau Mimin lagi pil nih, tapi tetap semangat nih buat konten untuk kalian. Oke, kali ini aku mau ceritain nih urban legend dari hantu Sadako dari Jepang. Seorang anak bernama Sadako Sasaki adalah seorang gadis yang lahir pada tahun 1943. Saat dia berusia 2 tahun, dia terkena penyakit leukemia karena efek radiasi akibat serangan bom atom oleh Amerika. Saat sakit, Sadako membuat 1000 bangau kertas karena berdasarkan kisah klasik Jepang, jika seseorang membuat 1000 bangau kertas maka permintaannya akan dikabulkan. Sayangnya, Sadako hanya mampu menyelesaikan 644 bangau kertas dan dibantu oleh temannya bernama Kenji. Sehingga akhirnya Sadako meninggal di usia 12 tahun, tepat pada tahun 1955. Menurut Wikipedia, ternyata Sadako hantu yang kita cari itu memiliki nama lengkap Sadako Yamamura. Di sini semua udah jelas dong bahwasanya hantu itu bukan Sadako Sasaki. Sadako adalah seorang gadis Buddha. Dia seorang melankolis, dia jarang berbicara dan hampir tidak pernah bermain dengan orang-orang dan menghabiskan seluruh waktunya sendirian aja. Sadako memiliki seorang ayah dokter yang pintar dan seorang ibu yang seorang ahli psikis. Suatu ketika ibu Sadako melakukan beberapa eksperimen dengan seorang bernama Dokter Fukurai. Ketika dokter menerbitkan hasil eksperimennya, ilmuwan lain menuduh bahwa dia memalsukan kemampuan psikis anaknya, yaitu Sadako. Ibu Sadako begitu putus asa oleh semua kritik hingga akhirnya ibu Sadako melakukan bunuh diri. Sadako sangat terpukul oleh kematian ibunya dan sekarang ia tinggal bersama ayahnya di sebuah pulau terpencil. Saat Sadako tumbuh dewasa, ia memulai mengembangkan kekuatannya sendiri. Ketika ayahnya mengetahui kekuatan batinnya, ayah Sadako membawa ia kembali ke dokter. Dokter Fukurai ini menerbitkan cerita. Lalu pemikiran itu ditolak oleh Sadako. Lalu dengan emosi yang meledak-ledak, ayah Sadako terus memaksa dan bersikeras menuruti kata dokter. Tapi tetap saja Sadako tidak mau karena dia berpikir kalau dulu ibunya difitnah dan sampai sekarang Sadako masih sakit hati. Ayah Sadako memukul kepala Sadako dan membuangnya ke dalam sumur tua. Tetapi saat itu Sadako tidak langsung meninggal. Dia tetap hidup dalam sumur tua dengan menyimpan kemarahan dan hingga akhirnya meninggal. Gadis malang tersebut berada di dalam sumur selama 7 hari sebelum akhirnya ia meninggal dengan hati yang penuh kebencian. Di dalam nafas terakhirnya, Sadako bersumpah untuk membalas dendam pada dunia. Kemarahannya dan teror Sadako dan cara ia meninggal dikombinasikan dengan kekuatan batin yang ia miliki. Sadako membuat kutukan yang sangat mengerikan. Hantu Sadako memiliki dendam yang sangat mendalam. Sadako memiliki ciri fisik sebagai wanita berwajah pucat dan berambut panjang hingga menutupi wajahnya dan mengenakan pakaian biasa yang berwarna putih polos. Lalu beberapa tahun kemudian, tak jauh dari sumur tersebut, ada seorang anak laki-laki yang tanpa sengaja menaruh rekamannya di dekat sumur. Hal ini mengakibatkan rangkaian gambar bisa dipanaskan, lalu diprediksikan ke sebuah rekaman video yang sangat misterius. Sadako muncul di rekaman video itu sebagai wanita muda mengenakan gaun putih, wajahnya ditutupi oleh rambut panjang hitam. Sebuah cerita mengatakan bahwa jika kaset rekaman tersebut penuh dengan kutukan, Sadako, bahwa konon menurut legenda, siapa saja yang menonton film tersebut maka ia akan tewas mengerikan dalam jangka waktu 7 hari saja. Nah, itu dia asal-usul hantu Sadako dari Jepang. Thank you sahabat Juris yang udah mendengarkan ceritanya. Semoga ceritanya kalian suka ya. Jangan lupa share dan komen di kolom komentar ya jika kalian mau request. Terima kasih.